Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Bila yang berada di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penulisan ilmiah dan publikasi penelitian, di mana bahasan yang akan disampaikan yaitu mengenai mengapa melakukan publikasi ilmiah, menjelaskan mengenai peraturan Diknas, konsep dasar penulisan, terus kemudian penggunaan sitasi, jenis sitasi, aturan sitasi, mensitasi orang lain, standar penulisan referensi, struktur umum penulisan ilmiah, judul penelitian, penulis, abstrak penelitian, pendahuluan, penelitian terkait, metodologi atau metode penelitian, terus kemudian pembahasan dan hasil. Berikutnya adalah kesimpulan, kiat penulisan ilmiah, dan yang terakhir adalah pengiriman paper. Pada slide ini itu menjelaskan mengapa melakukan publikasi ilmiah. Jadi pada publikasi ilmiah, menurut Whiteside tahun 2004, di mana paper atau makalah adalah sebuah deskripsi yang terorganisir dari hipotesis-hipotesis yang ada, terus kemudian data dan kesimpulan. Semua itu dimaksudkan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca. Jika penelitian kita tidak menghasilkan makalah atau sebuah paper, maka penelitian kita dianggap belum selesai, ya, belum melakukan penelitian. Dan berikutnya, menurut Miller tahun 1993, if it wasn't published, it wasn't done. Jadi, jika kita tidak pernah publish, ya tidak melakukan publish paper, jadi Miller menyatakan bahwa kita belum melakukan penelitian, jadi belum selesai penelitian kita. Nah, ini beberapa pendapat dari Whiteside ya dan Miller tahun 2004 dan 1993. Berikutnya adalah peraturan Diknas. Jadi berkaitan dengan publikasi karya ilmiah itu sudah dari tahun 2012 sudah ada edaran dari Dirjen Dikti yang menyatakan kita harus publikasi karya ilmiah secara akademis yang melakukan atau melaksanakan perkuliahan S1, S2, S3 itu melaksanakan publikasi karya ilmiah. Terus berikutnya adalah surat edaran Dirjen Dikti tahun 2011 ya dengan nomor 2050 ya _E_T _2011 tentang kebijakan unggah karya ilmiah dan jurnal. Jadi ini adalah peraturan-peraturan Diknas ya yang harus dilaksanakan yang mendasari bahwa kita memang harus melaksanakan publikasi ilmiah. Berikutnya adalah Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Jadi aturannya sudah ada bahwa yang melaksanakan publikasi ilmiah itu tidak boleh ya ada plagiat ya dan harus dicegah dan ditanggulangi. Berikutnya adalah Permendiknas nomor 22 tahun 2011 tentang terbitan berkala ilmiah. Jadi setiap perguruan tinggi itu diwajibkan mempunyai terbitan berkala ilmiah ya. Banyak kampus-kampus yang sudah melaksanakan terbitan berkala ilmiah. Bahkan sudah ada yang melaksanakannya dan sudah diumumkan bahwa pemerintah ya menyatakan bahwa publikasi atau terbitan berkala ilmiah yang baik itu sudah terakreditasi. Ya, jadi pemerintah menerbitkan sertifikasi yang terakreditasi yaitu terakreditasi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 dan seterusnya. Berikutnya adalah peraturan Dirjen Dikti nomor 29 Dikti
garis miring Dikti, garis miring Cap, garis miring 2011 tentang pedoman akreditasi berkala ilmiah. Nah, ini yang sudah disebutkan tadi bahwa terbitan berkala ilmiah tadi ya dari aturan Dikti, Dirjen Dikti dan pemerintah sudah mengeluarkan sertifikat akreditasi dari masing-masing terbitan berkarya ilmiah, di mana tadi sudah disebutkan juga bahwa akreditasinya itu sesuai dengan urutannya, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan seterusnya. Dan yang terbaik tentunya ya urutannya ya di Sinta 1. Ya. Terus kemudian berikutnya Sinta 2, dan berikutnya Sinta 3, dan seterusnya. Pada slide ini itu menjelaskan mengenai konsep dasar penulisan, di mana dalam penulisan paper kadang kita sebagai peneliti itu cuma membaca ya dari paper yang sudah ada, kita download, terus kemudian kita copy paste. Nah, ini sebaiknya dihindari ya. Apalagi yang di copy paste itu semuanya ya, satu paragraf terus kita masukkan. Nah, sesuai undang-undang tadi, aturan tadi itu tidak boleh ya. Itu akan disebut apa? Plagiasi atau plagiat ya. Mencontek hasil karya orang lain, mengambil hasil orang lain. Nah, walaupun preferensi tersebut disebutkan. Nah, jadi apa yang boleh? Jadi kutipan itu hanya untuk hal-hal yang penting saja, seperti teori, terus kemudian mungkin data yang sudah dipublish ya, sudah dipublikasi atau disebut data benchmark, terus kemudian model, definisi ya yang ada dalam paper, kemudian hasil penelitian, maksudnya untuk bisa kita bandingkan apakah hasil penelitian tersebut sama dengan kita. Nah, itu bisa saja kita kutip ya. Terus berikutnya adalah segala kalimat yang tidak merujuk atau menunjuk ke kutipan berarti adalah tulisan karya sendiri. Jadi bisa jadi memang kalimatnya itu kita buat, kita tidak pernah melihat hasil karya orang lain, ya terus kemudian kita tulis sendiri. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa? Sementara kita belum pernah menulis. Nah, tapi memang kalau kita sudah pernah seperti menulis novel, cerpen dan sebagainya, kita coba untuk mengungkapkan ya, itu silahkan ya. Yang penting tidak merujuk ya, tidak merujuk atau menunjuk dari hasil karya orang lain. Kita tidak nyontek ya, kita meniru ya. Silahkan dari hasil pikiran sendiri ya, dipersilahkan. Jadi di sini butuh kejujuran ya. Terus berikutnya adalah daftar referensi bukan daftar bacaan, tapi daftar rujukan atau kutipan bisa saja dibaca langsung ya, dan bukan dari penulis ketiga. Jadi ada daftar referensi yang bukan daftar bacaan, ya kita kutip ya, kita pengutipan langsung dan kita baca langsung dan bukan dari penulis ketiga. Berikutnya adalah konsep ya, penggunaan sitasi ya. Jadi sitasi sebenarnya adalah penggunaan referensi di teks atau naskah tulisan ilmiah. Penulisan sitasi tergantung dari standar penulisannya ya. Ada stylenya seperti yang sudah dipelajari atau sudah diketahui, bahwa yang sudah mengetahui menggunakan Mendeley itu pasti tahu ya stylenya, gaya penulisannya, referensinya seperti apa yang digunakan. Ya ada apa, ya ada IEEE, ya ada ya American Standard dan sebagainya. Jadi usahakan citasi dan referensi hanya diambil dari jurnal ilmiah terindeks Scopus atau Web of Science sekarang. Dulu IC, sekarang Web of Science atau WOS untuk jurnal internasional. Jadi usahakan dalam paper kita itu ada referensi yang kita baca juga dari jurnal internasional. Selain ya jurnal terakreditasi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 yang ada di jurnal nasional. Berikutnya adalah pengambilan citasi dari literatur yang tidak berkualitas akan mempengaruhi kualitas penelitian kita. Iya. Jadi usahakan ya citasi literatur itu dari jurnal-jurnal yang memang berkualitas. Ya, ini contohnya ya.
Yang sebelumnya tadi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 untuk jurnal nasional. Dan untuk internasionalnya yang terindeks Scopus atau World of Science. Nah, jenis citasi itu ada beberapa di sini, ada kutipan, ada quotation, ada preface, ya, ada ringkasan, ada evaluasi. Jadi kutipan itu memang bisa aja kita ambil, ya dituliskan, ya tanpa perubahan. Tapi ditulis dalam tanda kutip, ya tanda kutip, tanda petik, ya tanda petik di awal dan di akhir dan sama persis. Itu quotation, ya kadang-kadang quotation ini juga disampaikan pada acara-acara tertentu, ya bahwa itu memang kutipan orang lain, ya seperti acara-acara webinar, acara-acara seminar, ya. Nah, yang berikutnya adalah paraphrase. Nah, ini saya rasa ini yang paling aman, ya. Jadi kalau bisa setelah kita membaca paper, jurnal, ya buku, sebaiknya kita menyusun kembali pemikiran penulis dan mengungkapkannya dengan kata-kata sendiri. Yang penting tujuannya sama, ya. Yang penting inti dan tujuannya sama. Jadi kita paraphrase kembali, terus kemudian kita susun kembali kata-kata tersebut, ya. Seakan-akan kita mengungkapkannya kembali dengan kalimat kita sendiri. Nah, itu namanya paraphrase, ya. Nah, berikutnya adalah ringkasan. Ringkasan itu berupa sari rangkuman, ya, dari satu tulisan. Jadi bisa saja kita ambil ringkasannya, ya, kita rangkum kembali dari satu tulisan. Berikutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah interpretasi dalam bentuk komentar, ya baik setuju atau tidak dengan menyebutkan alasannya. Jadi kita lakukan evaluasi, ya, terus kemudian kita maknai sendiri bahwa kalimat tersebut, ya bisa kita ungkapkan dalam bentuk komentar, bahwa kita menyebutkannya di kalimat tersebut, ya dalam komentar tersebut bahwa kita setuju atau tidak. Nah, berikut alasannya, ya. Nah, ini adalah jenis citasi, ya menurut Best dan Kohn tahun 1998. Berikutnya adalah aturan citasi. Aturan citasi yaitu berupa kutipan yang diambil dari buku dan jurnal, ya. Semuanya itu dibolehkan. Nah, selama tidak melebihi 250 kata, ya untuk buku teks dan 5% panjang tulisan untuk artikel jurnal. Nah, berikutnya adalah menyebutkan sumber dari mana kutipan dan paraphrase diperoleh. Jadi kita perlu menyebutkan sumbernya, ya, kutipan-kutipan tersebut, ya menggunakan Mendeley tadi, ya. Jadi apa yang sudah diketahui bahwa dengan menggunakan Mendeley itu kita akan menyebutkan sumbernya, ya, sumber dari jurnal, sumber dari buku, ya, atau sumber dari internet dan lainnya. Berikutnya adalah menyalin dari artikel berupa grafik dan bagan memerlukan izin dari pembuatnya. Jadi kalau kita ingin menyalin artikel berupa grafik dan bagan, ya sebaiknya kita izin tersebut, ya izin dulu, ya. Jadi kita memerlukan izin dari pembuatnya. Nah, kalau kita ingin dengan cara kita sendiri, sebaiknya kita gambar kembali sesuai dengan aturan yang kita buat grafiknya. Yang tentunya bisa jadi itu yang sesuai dengan grafik dari pembuatnya, atau bisa jadi kita cantumkan, di mana referensi itu kita peroleh di bawah grafik atau bagan tersebut, ya. Nah, tapi di sini ya disarankan, ya menurut American Psychology Association, dari apa sebaiknya kita memerlukan izin, ada izin terlebih dahulu, ya supaya
kita tidak dikomplain, ya, tidak dituntut, ya, seperti itu. Berikutnya adalah mensitasi orang lain. Jadi dalam hal ini mensitasi atau mengutip hasil rangkuman dan kutipan yang dilakukan orang lain di buku atau papernya. Ini wajib kita cantumkan, ya, kita cantumkan papernya, ya, berikut nama orangnya, terus kemudian tahunnya dan seterusnya, ya, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah pernah diajarkan, ya, pernah didiskusikan, yaitu menggunakan Mendeley. Terus berikutnya ini contoh dari definisi logika fuzzy menurut Lotfizadeh dalam Suyanto 2009 adalah bla bla bla, ya. Nah, ini apa namanya? Bahwa mengutip, ya, hasil rangkuman dari kutipan orang lain, tapi dari buku, ya, dan papernya. Nah, seperti ini, ya. Ini contohnya. Jadi kalau kita lihat ini sebaiknya langsung saja kita memperoleh langsung dari papernya, ya, atau dari bukunya, bukan hasil rangkuman, ya, sebaiknya karena kalau seperti ini seakan-akan kita jadi malas untuk mencari lagi atau membaca dan sebagainya, ya. Ya, jadi disarankan ya jangan terlalu banyak dilakukan, ya. Kecuali memang kita sulit untuk mencari atau memahami, ya. Mungkin bisa jadi bukan bahasa Inggris, ya. Ya, intinya kita tidak bisa mengakses sumbernya tersebut. Nah, itu baru bisa kita lakukan hal seperti ini. Tapi kalau misalnya masih bisa dicari, ya silahkan dicari terlebih dahulu. Itu yang utama. Karena kita kebanyakan, ya, kalau kita kebanyakan menuliskan seperti ini, ya, mensitasi seperti ini, yaitu nanti kita disebut apa, ya, peneliti pemalas, ya, peneliti yang malas. Berikutnya adalah standar penulisan referensi. Yang tadi sudah disebutkan bahwa memang di Mendeley itu stylenya, gayanya, itu ada apa? Style, Harvard style, Vancouver style, ya, IEEE style, ISO style. Jadi menggunakan fitur referensi pada Microsoft Word yang sudah diinstal. Dengan Mendeley akan mempermudah pengaturan dan penggunaan referensi. Jadi semua ini kalau kita sudah melakukan instalasi Mendeley, ya, jadi dengan mudahnya, ya, di Microsoft Word yang sudah di-embed, yang sudah menjadi satu, itu akan terlihat stylenya, ya. Berikutnya adalah struktur umum penulisan ilmiah. Ini adalah beberapa bagian yang mungkin berbeda-beda. Ya, ini saya ambil dari beberapa contoh yang mungkin versi bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Nah, mungkin ada juga yang berbeda dari ini. Ini biasanya untuk struktur umum penulisan ilmiah pada paper, publikasi ilmiah seperti ini. Yang pertama adalah Introduction, Related Works, Research Method, Research and Analysis, and Conclusion, ya. Atau bisa jadi yang untuk bagian 2-nya, Related Works, bisa diganti dengan Related Review, bagian 3-nya bisa Experiment Settings, dan bagian 4-nya Experiment Result. Yang berikutnya bisa jadi, ya, untuk bagian 3-nya hanya cukup metode saja, atau bagian 4-nya cukup research saja. Yang kelimanya ya sama-sama kesimpulan, ya, conclusion. Dan kalau kita lihat untuk yang bahasa Indonesia, versi bahasa Indonesia itu ada pendahuluan, terus kemudian penelitian terkait, ya, ada metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Bisa jadi cuma 4. Karena di pendahuluan bisa saja ada orang yang menggabungkan bahwa di pendahuluan tersebut bisa saja digabungkan dengan penelitian terkait. Jadi langsung di bagian 2-nya metode penelitian, bagian keempatnya hasil pembahasan, dan bagian kelimanya kesimpulan. Jadi itu tergantung dari format paper yang disediakan oleh jurnal, ya, atau template paper yang disediakan oleh jurnal yang ada di dalam halaman webnya, ya, dari masing-masing jurnal, ya. Jadi jurnal apa nanti halaman webnya apa akan berbeda, ya. Judul penelitian. Judul penelitian sebaiknya singkat, padat, dan mewakili seluruh isi penelitian. Jadi
diharapkan ya judul penelitian yang kita buat itu singkat, padat, jadi mewakili dari seluruh penelitian yang kita buat. Nah, maksimal itu berapa? 8 sampai 12 kata. Ya. Ya diusahakan jangan lebih. Jadi 8 sampai 12 kata. Dan usahakan tidak ada singkatan. Ya, jangan pakai singkatan. Ya, jadi hindari singkatan dan tidak menggunakan kata redundan, study on, research on dan sebagainya. Jadi yang kata-kata yang berulang dan sebagainya itu dihindari ya. Terus kemudian judul penelitian wajib memuat pertama adalah metode yang diusulkan apa. Terus kemudian judul penelitiannya apa dan objek penelitiannya. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Nah, ada beberapa orang yang banyak juga menggunakan kata-kata berbasis ya. Berbasis web, berbasis. Nah, beberapa penelitian atau beberapa peneliti itu mengatakan bahwa coba hindari kata menggunakan berbasis. Jadi sebenarnya penelitian itu harus jelas. Ya, tujuannya apa, masalahnya apa, ya dan solusi yang ditawarkan juga apa. Nah, ini adalah contohnya ya, prediksi produksi padi dengan menggunakan SVM berbasis PSO. Ya, pemilihan parameter pada SVM dengan menggunakan PSO untuk prediksi produksi padi. Nah, yang ini karena ini berbasis sebenarnya itu adalah metode ya. Metode. Jadi bisa saja pada SVM dengan menggunakan PSO untuk prediksi produksi padi. Jadi langsung saja. Ya, jangan berbasis ya, jangan berbasis. Tujuannya apa ini PSO untuk prediksi produksi padi? Nah, jadi langsung diungkapkan ya, langsung dituliskan. Ini untuk kaitannya dengan judul penelitian. Nah, bisa kita lihat contohnya judul penelitian, metode, tujuan, dan objek. Penerapan algoritma semut untuk pemilihan arsitektur jaringan pada neural network untuk pengujian software metode black box. Ya. Jadi jelas metodenya apa, yang merah, yang biru adalah tujuannya, yang hijau adalah objeknya. Terus berikutnya adalah penerapan algoritma ya A-star ya yang diperbaiki untuk pencarian tempat parkir kosong di mall dan supermarket. Nah, algoritmanya atau metodenya yang merah, tujuannya yang biru, dan yang hijau adalah objek. Berikutnya adalah penggabungan forward selection and backward elimination untuk pemilihan fitur pada prediksi mahasiswa DO dengan menggunakan algoritma C45. Ya. Dan berikutnya adalah sentralisasi pengawasan informasi jaringan menggunakan blockchain. Yang masing-masing itu jelas bahwa metodenya adalah warna merah, tujuannya adalah warna biru, dan warna hijaunya adalah objek. Ya. Jadi sebaiknya judul penelitian dibuat seperti ini. Nah, berikutnya nanti dalam paper itu ada penulis. Jadi penulis tanpa disertai gelar akademik. Hanya yang memberikan kontribusi signifikan yang berhak dicantumkan sebagai penulis. Maksudnya begini. Jadi biasanya pada paper-paper ya itu tidak mencantumkan gelar akademik ya, misalnya Eskom Mkom ya, doktor, SE ya, MM ya, Rudi MM ya, Adi Santoso Eskom Mkom. Nah, itu dihindari ya. Ya, sesuai dengan aturan penulisan, sesuai dengan formatnya. Dan hanya yang memberikan kontribusi signifikan. Ya, maksudnya gini, yang banyak menulis itu posisinya ada di nomor 1. Ya, yang kontribusinya agak sedikit di nomor 2, nomor 3, makin sedikit nomor 4 dan seterusnya. Ya. Jadi kalau memang sudah sepakat ya, jadi usahakan yang ada posisi pertama itu adalah orang yang memiliki kontribusi yang paling banyak ya, yang signifikan. Itu nomor 1. Terus nomor 2, nomor 3, yang semakin sedikit nomor 2, 3 dan seterusnya ya. Karena kalau memang cuma berdua ya antara 2 ya, siapa yang kira-kira kontribusinya paling banyak. Silahkan ya, disepakati saja.
Terus kemudian mencantumkan nama lembaga asal penulis, ya biasanya ditanya afiliasinya, lembaganya di mana, ya kuliahnya di mana, instansinya apa, ya seperti itu. Itu perlu dituliskan, ya. Dan ada juga email, ya disertai alamat korespondensi, yaitu berupa email biasanya, supaya kita bisa siap untuk ketika ada pertanyaan ya dari penulis lain dan tertarik dengan karya ilmiah kita, ya dengan paper kita, itu bisa disampaikan melalui email. Ya, ini korespondensi maksudnya seperti itu. Nah, bila kita lihat ya, ini bisa saja kita memperoleh papernya ini ya biar kita sama-sama tahu ini seperti apa. Nah, untuk memperoleh papernya yang sudah pernah saya sampaikan juga ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita tinggal ketik aja ya sinta-ristekbrin.co.id ya. sinta.ristekbrin.co.id ini yang untuk jurnal-jurnal di Indonesia ya. Nah, tadi saya sudah sebutkan juga bahwa yang terbaik itu ya Sinta 1, 2, 3. Ya, jadi untuk memilih paper-paper kualitas terbaik ya masuk ke dalam jurnal-jurnal yang terakreditasi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 yang sudah diakreditasi oleh Kementerian Ristekbrin ya. Nah, untuk mencari di jurnal pada akreditasi jurnal Sinta 3 ini bisa kita klik di bagian sini ya, di GraphicPy ini S3 kita klik. Nah, di sini akan banyak keluar jurnal-jurnal seluruh kampus-kampus yang ada di Indonesia yang sudah melaksanakan publikasi ilmiah dan sudah terakreditasi ya sesuai dengan urutan-urutan ini ya yang ada di atas ini ya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Jika kaitannya dengan bidang ilmu penelitian kita, itu bisa kita ketik di bagian search ini ya. Bisa kita ketik yaitu informatika. Kita ketik informatika terus kemudian kita search. Nah, di sini ada jurnal teknik informatika UIN Syarif Hidayatullah, ada jurnal informatika jurnal pengembangan IT, informatika Mula Warman, ya, Infotech JAR, jurnal nasional informatika dan teknologi jaringan. Ya, jadi sesuai dengan bidang ilmu kita. Silakan dipilih yang mana kira-kira yang sesuai dengan bidang ilmu kita. Ya, misalnya ini telematika, ya telematika. Ini bisa saja kita buka, ya. Kita menuju halaman dari jurnal yang kita cari tadi, ya. Oh, Sinta 3 benar. Kita ngecek memang Sinta 3. Nah, ini bisa kita langsung ke websitenya, ya. Bisa kita klik ke websitenya. Nah, ini, ya. Dan bisa kita lihat apakah benar, ya. Oh, benar, terakreditasi Sinta 3 dan tadi juga sudah ada konfirmasi, ya, di halaman website Ristekbrin-nya. Dan ini adalah indeks atau citasi dari jurnal telematika, ya. Jadi makin dia banyak indeksnya, berarti jurnal tersebut mempunyai reputasi yang cukup baik, ya. Intinya ada Sinta dan ada DOAJ. Sisanya, ya, itu akan mengikuti ada Roth, Garuda, Harvard Library, dan seterusnya. Nah, ini sudah terakreditasi Sinta 3. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat tulisan-tulisan dari orang lain, ya, bisa ke current, ya, maksudnya saat ini yang sudah diarsipkan, ya, sesuai dengan volume dan nomor jurnalnya, bisa juga diarsip, ya. Kalau di current, nah kita bisa melihat ini jurnal-jurnal yang sudah terbit, ya, dan masih terbaru, ya, di tahun-tahun ini. Nah, kebetulan di bulan Oktober ini terlihat, ya, di sini. Nah, volume 17 nomor 2. Nah, untuk melihat isinya bisa ke table of content. Nah, di sini adalah
isi-isi dari jurnal tersebut, ya, yang sudah ada di covernya tadi. Nah, sesuaikan dengan bidang ilmu kita cari, kita minatnya di mana, kita sukanya di mana. Ya, misalnya di sini ada artificial intelligence, ya, artificial intelligence, terus kemudian text mining untuk mendeteksi plagiasi dokumen, ya. Ini bisa kita klik di bagian sininya, kita klik, terus kemudian bisa juga kita langsung download untuk kita lihat. Atau di sini biasanya akan tampil, nah seperti ini ya, akan tampil, kita baca dulu apakah sesuai ya paper ini dengan minat atau tema dari penelitian kita. Nah, bisa kita lihat urutannya. Ini judul, ya, judul. Terus kemudian ini adalah tadi penulisnya, ya, penulis 1, penulis 2, penulis 3. Dan ini adalah afiliasinya, dari mana kampusnya, dari UPN. Dan ini adalah email. Nah, yang pertama biasanya dia korespondensi yang siap untuk ditanya. Dia penulis yang paling banyak kontribusinya dalam paper ini, ya. Nah, judulnya adalah text mining untuk mendeteksi plagiasi dokumen dengan penerapan stemming Najib Adriani dan algoritma Smith-Waterman, ya, Waterman. Nah, isinya ya bisa kita lihat ada abstrak, ada pendahuluan, ya. Terus kemudian ada tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu, ya bisa disebut seperti itu. Ada metodologi penelitian, ya. Kemudian ada hasil dan pembahasan, ya. Berikutnya kesimpulan, ya, kesimpulan. Dan ini adalah urutan-urutan dari paper, ya, template-nya sesuai dengan yang dikeluarkan oleh jurnal yang berada di Fakultas Teknik Industri UPN, ya, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Nah, bagaimana kalau kita tertarik dan ingin menulis di paper ini dan ingin kita submit, ya? Ya bisa saja kita langsung cari di sini for authors, ya, for authors. Kita lihat dulu informasinya. Jadi di sini katanya kalau kita ingin submit ke jurnal ini, ya, interested in submitting to this journal, we recommended that you review about the journal page, ya, for the journal section policy size, ya. Jadi kalau bisa, ya, dia bilang kita lihat dulu, ya, di halaman about-nya, about jurnal ini. Terus kemudian nanti ada kebijakan-kebijakan yang mesti kita baca, ya, sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari author. Di mana author itu perlu register dulu, ya, register, kita daftar dulu, masukkan nama kita, email, nanti kita login, ya, sesuai dengan username dan password yang dikasih, terus kemudian baru kita upload di situ di dalamnya, ya. Jika sudah daftar, kita diminta untuk login, ya. Jadi katanya simple, ya, langkah-langkahnya itu sangat simple, cuma ada 5 langkah untuk memproses mensubmit jurnal ini, ya. Nah, tentunya sebelum kita login dan sebagainya, ya, kita harus persiapkan dulu papernya, ya. Untuk mempersiapkan papernya, kita klik dulu template-nya. Nah, ini template-nya. Jadi setiap jurnal yang sifatnya OJS seperti ini, ya, Open Journal System, ya, kita klik template-nya. Pasti ada template yang disediakan di sini. Ya, kita tinggal klik, ya, klik. Nah, ini contohnya. Ini adalah contohnya. Terus kemudian kita langsung aja download. Ya, ini kebetulan contohnya masuk ke dalam Dropbox, ya, yang kita miliki. Terus kemudian kita tinggal download. Direct download. Ya. Nah, ini kita akan mendapatkan seperti ini template-nya. Nah, kita bisa
langsung ya dari hasil tulisan kita masukkan. Nah ini ya, langsung judulnya kita masukkan sini, maksimal 12 kata ya. Terus kemudian nama penulisnya, jika memang ada berdua silakan, jika ada penulis pertama dan kedua juga silakan ya. Yang memiliki kontribusi bisa jadi nama mahasiswa dan pembimbing ya, atau teman-temannya nama sama-sama dengan mahasiswa ya, atau dengan dua mahasiswa satu pembimbing ya silakan. Terus kemudian jurusan atau program studi ya, afiliasinya silakan dimasukkan ya, instansinya, terus kemudian emailnya dari masing-masing penulis tersebut. Terus kemudian ada abstrak. Ya, di sini ada petunjuknya, katanya tidak boleh dari kurang lebih 150 kata ya dalam bahasa Inggris. Ya, terus kemudian ada abstrak juga dalam bahasa Indonesia, tinggal diikuti. Ya, bahasa Inggris dulu, terus kemudian bahasa Indonesia. Jangan lupa keywordnya, dan tidak lebih dari 5 keyword ya, kata kunci. Nah, di sini ada size-nya 10, dan kemudian ada font-nya, jenis font-nya apa, Arial. Ini semua template-nya tinggal kita ikuti. Ya, tinggal kita ikuti saja format ini. Ya, dari tulisan-tulisan kita tinggal kita pindahkan ya. Kita sesuaikan pendahuluan ya. Terus kemudian tabel ya. Tinggal kita ganti ya. Kalau ada tabel 2 ini tinggal copy paste saja ya, tinggal kita ganti. Sesuaikan saja dengan aturan ini. Tabel 2, tabel 3 ya. Jadi usahakan jangan berbeda. Terus kemudian gambarnya juga sama. Oke, gambar 1, gambar 2, gambar 3 gitu ya. Ya, jadi penulisannya, oh kalau tabel itu ada di atas posisinya, nama tabelnya. Kalau gambar itu ada di bawah posisinya. Ya, terus kemudian gambar kita. Ya, terus kemudian ini aturan penulisan rumus ya. Nah, bisa kita lakukan juga hal yang sama seperti ini. Ketika dibilang kosong, ini kita ngekosongkan saja. Ini kalimatnya bisa kita hapus nanti setelah paper kita jadi atau tulisan kita jadi, sudah kita pindahkan ke dalam format ini. Berikutnya kesimpulan, dan ini daftar pustaka. Nah, gunakanlah Mendeley untuk daftar pustaka. Jangan lupa yang sudah pernah diajarkan. Ya, jika dia proceeding nanti akan terlihat seperti ini. Oh, dia ini mengikuti aturan apa? Ya, aturan penulisan apa? Atau aturan penulisan IEEE. Ya. Jadi persilakan disesuaikan. Kalau yang seperti ini apa gitu ya? Untuk stylenya bisa kita lihat ya. Misalnya kita lihat stylenya kira-kira apa gitu ya. Nah, untuk proceeding apa? Nah, ini sesuai dengan yang ada di Mendeley-nya nanti. Nah, bisa disesuaikan ya. Terus kemudian kalau ada pertanyaan ya silahkan hubungi redaksi ya, Dewan Redaksi yang sudah dicantumkan di sini melalui email. Kalau memang ada nomor teleponnya silahkan hubungi Dewan Redaksi ini. Jadi kalau bingung, mereka juga akan memberikan petunjuk. Ya, Dewan Redaksi ini siap untuk memberikan petunjuk bagaimana nanti cara login, upload paper, dan sebagainya. Yang tadi juga sekilas sudah saya jelaskan caranya. Sekilas sudah saya jelaskan. Nah, ini cara mendapatkan template-nya. Ya. Terus kemudian bagaimana cara daftarnya, Anda tinggal login atau register. Jadi kalau mau register, Anda register dulu. Ya. Minta register, masukkan semua data-data Anda, ya. Terus kemudian klik register. Nanti akan masuk ke dalam email, ya. Atau setelah itu kita tinggal login. Nah, ini contoh username dan password yang saya sudah pernah lakukan login, ya. Nah, saya bisa masuk ke sini. Nah, ini sudah masuk. Kebetulan di sini saya sebagai reviewer, jadi saya tinggal ngecek-ngecek aja kalau memang ada paper-paper yang masuk yang siap untuk direview, saya siap untuk mereview. Paper-paper yang siap untuk dipublish. Jadi sebelum dipublish, direview dulu. Saya akan periksa ya sebagai reviewer
sesuai dengan formatnya atau tidak, isi-isinya atau tidak. Nah, seperti apa? Jika ada kesalahan ya silahkan diperbaiki dulu. Kalau memang kira-kira penelitian tersebut tidak penuh dengan plagiat ya, plagiasi. Tapi kalau penuh dengan plagiat, ya sebaiknya dari peneliti atau penulis itu cek dulu ya, cek plagiasinya dulu, yang menggunakan Turnitin ya, menggunakan Grammarly, ya grammarnya atau aturan penulisannya kalau pakai bahasa Inggris biasanya dicek terlebih dahulu, biar nanti ketika publish tidak ada orang yang atau penulis lain itu yang komplain, itu hasil karya saya, itu hasil penulisan saya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini contohnya ya, terus kemudian kita akan coba bahas lagi mengenai isinya ya, abstrak. Tadi sudah ada ya, sudah saya kasih gambaran abstraknya kayak apa. Jadi abstrak itu harus menggambarkan keseluruhan isi dari tulisan yang penelitian dilakukan. Ya, abstrak biasanya lebih lugas ya, simple aja ya, bahasanya simple, tegas ya, sederhana. Jadi langsung ke fokusnya, kepada sasarannya. Dan memuat apa? Langsung aja masalahnya apa, terus metodenya apa, dan hasilnya apa dari hasil penelitian kita. Tidak usah terlalu banyak, ya hampir mirip dengan sebenarnya dengan abstrak yang ada pada skripsi, cuma ini lebih simpel, sederhana saja. Ya. Terus kemudian abstrak dibuat dalam bentuk satu paragraf saja. Jadi ada juga yang banyak paragraf. Jadi sesuaikan juga ya dengan template-nya. Nah, ini sesuaikan juga dengan template-nya. Template-nya seperti apa? Jadi trik-trik untuk bisa diterima itu ya disesuaikan dengan template-nya, itu yang utama ya. Tadi kan sudah saya peragakan ya. Saya kasih contoh bagaimana download template-nya, memperoleh jurnalnya, lokasi jurnalnya ya, dan bagaimana loginnya ya. Terus kemudian kata kunci. Ya, biasanya kata kunci memuat kata-kata konseptual ya. Dan jumlah sekitarnya ada 3 sampai 5 kata. Yang tadi sudah ada sesuai dengan di template yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi intinya dari judul saja paling gampang sih ya. Dari judul tadi ada metodenya, ada terus kemudian ada objeknya ya. Terus kemudian ada tujuannya apa. Nah, bagaimana pola pembuatan abstrak itu ya. Jadi pola-polanya itu yang harus diperhatikan ya tadi ya, masalah, metode, dan hasil. Nah, ini contohnya. Contohnya, yang merah ini adalah metodenya, ya. Yang merah ini adalah masalahnya. Terus kemudian yang hijau ini adalah solusi dan metodenya. Terus kemudian yang birunya adalah hasil. Nah, dari abstrak ini itu bisa kita lihat bahwa ada kata kuncinya di sini. Ada pengenal wajah, ada DWT, PCE, ya prioritas KD3 dan Kernel Stackboard. Jadi ini disesuaikan saja, bisa kita ambil kata kuncinya dari judul, itu paling gampang, ya. Terus berikutnya adalah contoh abstrak ya, pemerintah Provinsi Bangka Belitung belum mengklasifikasi industri rumahan. Ini masalah ya, permasalahan seperti ini. Ya memang belum terklasifikasi, jadi belum terdata dengan baik, belum dikelompokkan. Nah, permasalahan tersebut diusulkan Kamins, tapi Kamins ini itu sudah banyak digunakan, ya. Jadi ini sebenarnya cocok, tapi dia punya kelemahan dan menentukan titik awal pusat klaster. Nah, oleh sebab itu, bagaimana solusinya untuk klasifikasinya bisa optimal? Nah, perlu validasi klaster internal. Nah, ini caranya untuk menentukan klaster yang optimal. Nah, akhirnya apa? Ini solusinya, ini metodenya. Menggunakan apa? Menggunakan Davis Bouldin Index ya, DBI dan Silhouette Index atau SI. Jadi inilah solusi dan metodenya, terus kemudian hasilnya sebutkan. Jadi indeks keberapa dia menghasilkan hasil yang baik, seperti itu. Nah, berikutnya juga jangan lupa kata kunci, ya. Itu 2, 3, 4, 5. Kurang ya nggak apa-apa, ya. 3 sampai 5. Ya, ingat itu abstrak.
Berikutnya adalah pendahuluan. Jadi pendahuluan itu biasanya pada sebuah paper merupakan uraian tentang latar belakang, pengambilan judul, apa, alasannya apa, terus kemudian fokusnya apa, ya terus kemudian tujuannya, ya sesuai dengan yang kita buat biasanya dalam skripsi, tesis, disertasi, itu hampir-hampir sama dan mirip, ya. Jika kita fokus dari beberapa langkah-langkah atau step dari penelitian kita ambil dari sebagian, bisa aja kita ambil dari sebagian tersebut, ya. Tidak harus semuanya. Jadi deskripsi itu atau di tesis atau disertasi bisa jadi kita buat ya berdasarkan langkah-langkah yang kita buat 1, 2, 3, 4, ya. Langkah pertama saja itu bisa kita buat paper, ya. Langkah kedua bisa kita buat paper, ada 2 paper. Langkah ketiga buat paper lagi, keempat buat paper. Jadi bisa jadi satu skripsi, tesis, ya, disertasi itu bisa jadi 1 atau sampai 3 paper, ya. Bisa banyak yang kita buat. Jadi sesuaikan saja dengan fokus-fokusnya, tujuan-tujuannya, dan masalah-masalah tersebut. Nah, ini biasanya berisi deskripsi tentang permasalahan dan tujuan dari pembuatan paper. Nah, di dalamnya bisa kita tunjukkan kenapa permasalahan yang kita angkat itu penting dan menarik. Nah, berikutnya, berikan sedikit review, penjelasan. Nah, ini yang saya bilang tadi, ya sudah dijelaskan. Bisa jadi ada beberapa yang menjelaskan alasannya kenapa perlu adanya penelitian sebelumnya untuk menguatkan dari pendahuluan kita. Wah, ada juga yang di dalam pendahuluannya itu mengambil beberapa penelitian terdahulu, ya sehingga untuk urutan keduanya setelah pendahuluan, penelitian terdahulunya tidak dicantumkan kembali karena sudah dimasukkan dalam pendahuluan. Nah, bisa saja atau silahkan ya disesuaikan dengan intinya dengan template dari papernya, ya. Terus kemudian tunjukkan permasalahan yang ada pada penelitian sebelumnya. Pastikan tema yang kita ambil tidak sama persis ya dengan penelitian sebelumnya. Jadi dari permasalahan tersebut kita bisa lihat bahwa penelitian sebelumnya ini hanya sampai tahapannya ini ya dengan metode ini dan berbeda dengan yang kita ambil, dan tema yang kita jalankan atau tema yang kita laksanakan ya dalam penelitian itu tidak sama persis dengan penelitian sebelumnya. Jadi sangat berbeda. Ya, itu bisa saja menjadi kontribusi ya. Menjadi kontribusi bahwa perbedaan kita ya dengan yang lain itu di mana letaknya bisa kita lihat. Bahwa metodenya bisa jadi sama, tapi tema-tema yang diambil atau tempat yang diambil ya, atau bisa jadi yang misalnya peneliti yang lain itu meneliti mengenai teks, yang kita ambil adalah mengenai image processing, ya citra, dengan metode yang sama. Jadi kalau di teks seperti apa, kalau yang di menggunakan citra itu seperti apa, yang menggunakan image itu seperti apa, yang menggunakan gambar itu seperti apa. Nah, ini bisa jadi kontribusi ya, perbedaan. Walaupun bisa jadi metodenya sama. Ya, atau menjelaskan kembali atau penambahan metode ya silakan. Jika ingin menambahkan lagi metode, membandingkan kembali ya silakan. Jadi banyak ya hal-hal terkait yang menjadikan paper kita itu kontribusi ya. Berikutnya adalah tulis dengan jelas hasil yang ditemukan pada tema yang diambil. Jadi sebaiknya kita menulis dengan jelas hasil yang ditemukan. Benar-benar bahwa hasil tersebut merupakan hasil dari eksperimen dari penelitian kita. Ya. Berapa hasilnya? Dan penelitian sebelumnya berapa? Apakah ada peningkatan? Apakah lebih baik atau lebih buruk? Atau bisa kita analisis ya. Nah, ini bisa diambil kesimpulan nanti bahwa ya, sebaiknya, ya, sebagainya, dan saran-saran yang disampaikan ya pada kesimpulan. Berikutnya adalah tulis dengan jelas solusi dan saran yang kita usulkan terkait hasil dan pembahasan pada paper kita. Ya kalau bisa jelaskan solusinya, sarannya seperti apa yang diusulkan. Jadi dari hasil yang diperoleh kira-kira apa? Ya. Sarannya seperti apa ke depannya, sebaiknya seperti apa, apakah menggunakan data yang lebih banyak, apakah datanya kurang, terus kemudian apakah metodenya
perlu ada penambahan dan sebagainya, ya. Nah, ini perlu ditambahkan dalam pembahasan di paper kita pada bagian pendahuluan. Berikutnya adalah penelitian terkait. Jadi, cari beberapa penelitian terkait ya yang berkaitan dengan tema kita yang kita ambil. Nah, penelitian tersebut ya yang akan mendasari paper yang kita kerjakan. Jadi beberapa teori yang akan kita temukan dalam penelitian kita tersebut ya itu ya sudah dengan teori sebelumnya. Nah, biasanya juga dalam penelitian ini ya pada penelitian terkait kita akan menjelaskan kepada orang lain, memberikan gambaran yang luas mengenai tema yang kita ambil. Jadi kalau bisa kita mencari paper-paper yang banyak ya, penelitian-penelitian terkait ya sesuai dengan standarnya kemarin bahwa S1 itu ada berapa? Misalnya ada 20 paper minimal, S2 ada 70 paper, ya, S3 itu harus ada 200 sampai 500 paper ya. Nah, jadi ini akan memberikan dampak ya. Memberikan dampak dan akan memperkaya perspektif kita dan perspektif orang lain bahwa penelitian ini memang layak untuk disitasi ya. Bahwa memang kita akan terlihat oleh reviewer, orang lain yang membaca bahwa ini kita memang banyak membaca dari paper-paper yang sudah ada yang kita kaitkan dan kita akan terlihat bahwa kita menguasai ya dari penelitian kita buat. Jadi kita akan terlihat kita menguasai tema dan tentu saja akan memperlancar proses pengerjaan paper kita. Ya. Nah, berikutnya adalah metodologi ya, metodologi atau metode. Nah, ini biasanya ya kita banyak menemui ini sesuai dengan yang ada di jurnal, skripsi ya. Biasanya metode ini ya bahasan-bahasan terkait ya, batasan-batasan yang ada di karya ilmiah, langkah-langkahnya yang perlu kita jelaskan ya sesuai dengan yang ada dalam skripsi kita, framework langkah-langkah dari metodologi kita sebutkan di situ. Nah, kemudian kita uraikan satu persatu ya, kita uraikan ya, terus kemudian bisa kita sebutkan di situ. Nah, ini metodologi dari penelitian ya, langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah dari penelitian yang akan kita lakukan di situ atau menggunakan pengembangan sistem, perancangan sistem atau eksperimen ya. Bisa dijelaskan di dalam metodologi ini. Ya, atau bisa lebih jelasnya silakan ketika kita banyak baca sebenarnya kita akan terinspirasi untuk penelitian perancangan sistem seperti ini, untuk penelitian eksperimen seperti ini. Jadi gambar-gambarannya akan lebih jelas. Jadi silahkan tadi sudah dijelaskan juga cara mencari jurnal ya, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1 ya, hampir sama langkahnya. Nah, itu bisa dibaca gimana isi dari metodologi atau metode dalam paper ya. Berikutnya adalah pembahasan. Jadi bagian ini itu yang paling penting ya dalam sebuah paper dan bisa jadi ini bisa dikatakan inti dari sebuah paper. Jadi ketika kita menjelaskan dalam paper ada tema dan ini perlu dibahas secara detail ya, secara detail. Jadi hasil dari penelitian kita itu seperti apa ya. Jadi biar pembaca itu lebih jelas ya, lebih jelas melihat bahwa memang hasil penelitian kita ini benar-benar dilakukan ya, benar-benar eksperimennya, langkah-langkahnya itu dilakukan dengan data yang jelas ya, dengan data yang jelas, dengan algoritma yang jelas, metode yang jelas, dan hasil yang jelas. Ya silakan hasilnya dicantumkan dengan jelas ya dalam pembahasan ini ya. Jadi menjelaskan teori-teori yang berdasarkan metode penelitian terdahulu digunakan terus kemudian diterapkan ya. Apakah
teori-teori ini bisa diterapkan dalam penelitian kita atau tidak. Nah, ini orang akan melihat, pembaca akan melihat, dan reviewer juga akan melihat. Ya. Dan silakan pada bagian ini itu dijelaskan karena ini merupakan inti dari sebuah paper. Nah, berikutnya adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan itu adalah pernyataan umum. Ya, jadi ini sudah pernah dijelaskan juga, general yang sifatnya umum, hasil penelitian kita, dan juga menjawab masalah dan tujuan dari penelitian yang ada di bab 1. Ya. Terus kemudian ringkasan dari teman-teman yang didapat dari hasil analisa penelitian kita. Dan contohnya seperti ini ya. Dari hasil eksperimen bahwa evaluasi penelitian disimpulkan bahwa algoritma klasifikasi C45 dengan modifikasi pada perhitungan entropi lebih akurat digunakan untuk penentuan kelayakan kredit perbankan. Dan berikutnya adalah contohnya dari hasil eksperimen dan evaluasi penelitian dapat disimpulkan bahwa akurasi metode Cummins dengan penerapan penelitian K secara dinamis pada pemilihan peminta mahasiswa meningkat 83% menjadi 88%. Jadi ada hasilnya. Hasilnya bisa berupa angka, ya, bisa berupa saran-saran bahwa hasilnya itu lebih akurat dan sebagainya dan layak untuk dilaksanakan atau dilakukan, atau bisa juga orang lain meniru, ya, mengamati, meniru hasil penelitian kita ini. Nah, berikutnya adalah kiat penulisan ilmiah. Jadi tuliskan pada paper atau karya ilmiah kontribusi pengetahuan dari penelitian yang dilakukan. Jadi perlu ada kontribusi, ya. Terus pastikan susunannya itu jelas ya, sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan juga, ada introduction, method, result and discussion, ada conclusion terakhir. Nah, pastikan judul harus singkat, padat, jelas ya, sesuai dengan aturan tadi ya, yang sudah dijelaskan juga. Terus ada abstrak, abstraknya juga harus memuat masalah, metode dan hasil. Terus kemudian pastikan masalah penelitian pada paper itu harus tajam, eksplisit dan ada landasannya, ya, ada penelitian terdahulunya, ya. Terus kemudian pastikan metode yang diusulkan harus validasi dan diukur, ya, dengan apa, cara apa, ya, dengan cara apa, dengan akurasi menghitungnya, ya, atau dengan teknik-teknik yang lain, sampling dan sebagainya, ya. Terus kemudian atau bisa juga menggunakan black box, ya, white box, ya, dan sebagainya. Nah, pastikan penarikan kesimpulan harus sesuai dengan hasil penelitian dan selaras dari masalah dan tujuan penelitian. Jadi semua itu akan dilihat oleh reviewer biasanya atau orang lain, pembaca, bahwa kesimpulan ini memang ada kaitannya, ya, memang sejalan ya dengan masalah penelitian dan tujuan. Nah, itu biasanya yang ditaruh atau dituliskan pada kesimpulan. Nah, berikutnya lihat lagi pengambilan referensi penelitian itu harus berupa jurnal yang terindeks oleh Sinta 1, 2, dan 3 untuk yang jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan Scopus serta Web of Science untuk jurnal internasional. Dan ini ada 8 yang perlu diperhatikan benar-benar ya untuk penulisan ilmiah. Nah, berikutnya adalah pengiriman paper. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana cara mendapatkan papernya, halaman papernya untuk Sinta 1, 2, dan 3, yang tentunya kita juga harus ngecek juga di jurnal sertifikat yang sudah terakreditasi oleh Ristek BRIN yang ada di Indonesia. Dan juga kita juga harus mengecek juga untuk jurnal internasional terindeks, ya, SJR, ya, SJR dari jurnal internasional yang terindeks Scopus dan sebagainya, ya, yang jurnal berimpact faktor, ya, JIF, ya. Ini perlu diperhatikan juga, yang sebelumnya pada pertemuan sebelum juga sudah pernah dijelaskan. Jadi siapkan paper dengan mengikuti format penulisan dan stylenya yang disediakan. Jadi sesuai dengan formatnya ya, template-nya, udah tinggal kita ikuti saja. Yang tadi ada contohnya. Terus kemudian kirimkan paper melalui sistem submission. Jadi pada sistem register dulu, terus kemudian kita login, ya, nanti ada bagian submission-nya, kita tinggal submit aja, tinggal upload paper kita yang sudah kita buat sesuai dengan template-nya, ya. Terus kemudian paper yang sudah dikirim akan direview oleh reviewer. Nanti reviewer akan mengecek, ya. Contohnya tadi saya sebagai reviewer akan mengecek. Ya, itu biasanya memang agak lama karena reviewernya bukan 1 atau 2, ya, bisa jadi ada 3.
dengan waktu-waktu yang lama dan perlu ada pertimbangan-pertimbangan dan perlu dicek kembali apakah tulisan-tulisan yang dari penulis itu mengandung plagiasi atau tidak, ya. Terus kemudian juga akan dicek lagi satu persatu dari abstrak, ya, pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Apakah di dalamnya tersebut memang benar-benar si penulis ini meneliti dengan sungguh-sungguh, ya, serius, atau bisa jadi asal-asalan, ya. Termasuk format-format tulisan tabelnya, terus kemudian gambar, aturan-aturannya, apakah tadi kalau sesuai dengan yang sudah dicontohkan untuk tabel itu letak nama tabelnya di atas, terus kemudian ada nomor tabelnya dan sebagainya, gambar itu di bawah. Nah, itu perlu diperhatikan juga, termasuk font-fontnya, ya. Nah, setelah menerima hasil review, jadi perbaiki paper sesuai dengan hasil review. Jadi nanti ada hasil reviewnya, kalau bisa diperbaiki dulu, jangan langsung diupload saja, jangan langsung oh ya, ya boleh, senang, ya, tapi perlu diperbaiki dulu sesuai dengan arahan, ya, catatan-catatan yang ada diberikan oleh reviewer. Ya, kita ikuti, terus kemudian kita upload kembali, ya. Bisa jadi beberapa kali, ya, 1, 2, 3, ya. Intinya yang penting kalau memang di situ sudah accept, ya, atau diterima, ya, dengan revisi, ya sudah, ikuti saja. Berarti kita sudah diterima. Tapi kalau reject, berarti ditolak, ya. Berarti ada penolakan, ya, atau mohon maaf, untuk sementara review Anda atau paper Anda tidak diterima menurut hasil review. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah setelah paper kita dinyatakan diterima, ya, tanpa perlu revisi lagi atau accept, ya, no revision, ya, tidak ada revisi, ya. Ya, kita tinggal tunggu nomor dan volume jurnal. Kita tinggal tunggu aja. Nah, akhirnya ya dalam waktu ya sekitar 3 bulan, mungkin 1 bulan, 2 bulan akan keluar. Jadi ini adalah teknik pengiriman paper. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, dalam pengiriman paper. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan menonton, dan semoga bisa dimanfaatkan, ya, bisa dilaksanakan, dan juga bisa ditiru, ya, diamati juga untuk dalam penulisan paper, penulisan jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Ya, itu saja mungkin dari saya untuk video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.